Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikian Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi SKB kesehatan. Jadi ini kayak kesehatan umumnya gitu ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang BPJS. Nah, ini tuh sesuai dengan FR tahun lalu saat orang SKB dan mereka dapat soal BPJS tuh kurang lebih kayak gini gitu. Jadi aku kumpulkan dari beberapa FR untuk satu materi tentang BPJS dan aku udah dapat. Kemudian aku udah cari juga jawabannya biar kalian ingat gitu, misal nanti kalian dapat bentuk soal yang kayak gini gitu. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune terus sampai akhir, tonton video sampai habis. Tapi iya, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan kalian subscribe, kalian udah mendukung aku untuk terus semangat terus buat video kayak gini, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian. Dan iya, sebelum kita mulai, aku mau merekomendasikan dulu bimbel SKB Perawat gelombang ketiga, teman-teman. Karena ini kemarin gelombang ke-1 dan kedua itu udah selesai, dan ini akan lanjut ke gelombang ketiga. Fasilitasnya masih sama, ada materi, kemudian ada pembahasan soal harian. Jadwal bimbelnya ini Senin sampai Kamis ya, teman-teman. Jadi perharinya ada kurang lebih 2 jam. Kita belajar sama Pak dosennya. Kemudian tryoutnya itu setiap hari Jumat. Nah, ada tips and triknya juga dari Pak Hendi Kanduro. Periode ini akan dimulai start 26 April sampai 26 Mei 2020. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu siapa sih Kak tentornya? Tentornya itu adalah Pak Hendi Kanduro. Beliau adalah lulusan S1 Keperawatan UGM dan S2-nya Keperawatan UI. Kemudian beliau juga mantan reviewer UKOM Nasional dan penulis soal UKOM Nasional beserta pengawas UKOM Pusat. Jadi sudah pasti Pak Hendi Kanduro ini berkompeten di bidang keperawatan gitu. Jadi kita wajib banget ngambil ilmunya, belajar dari beliau. Dan beliau juga sudah meringkaskan, karena kalau di UKOM itu lebih sulit soalnya, sedangkan di SKB CPNS itu agak lebih mudah gitu. Nah, kalau mau daftar gimana caranya? Tinggal kalian klik di description box, aku udah ngetakin linknya, jadi langsung chat adminnya aja. Oke, ini aku udah kumpulin. Jadi sebenarnya ini FR-nya itu udah lama, udah banyak ya teman-teman. Tapi aku pilih teman-teman yang dapat soal BPJS, dan ini dia udah aku kumpulin. Yang pertama itu fasilitas tingkat 1 BPJS untuk pelayanan apa gitu. Jadi kayak paskes yang tingkat satunya itu apa gitu. Aku udah nemu juga jawabannya. Kemudian kepanjangan JKN, BPJS, kemudian undang-undang tentang BPJS dan JKN ya, yang menerima PBI siapa saja dan dibayarkan oleh siapa gitu. Terus program BPJS ini sama paskes tingkat 1 juga, dan non PB itu siapa aja gitu. Nah, kalau kalian nggak pelajari ini, takutnya ntar ketemu soal tentang BPJS tuh jadi kalian nggak tahu gitu. Jadi nah, ini aku akan ngebahas satu persatu. Dan ya, aku minta maaf banget kalau suaranya aku agak pelanin gitu, karena anak aku lagi tidur. Jadi aku pelan-pelan. Nah, kita langsung ke paskes tingkat 1. Itu ada pada tempat pelayanan kesehatan pertama yang didatangi pasien BPJS yang ingin berobat, seperti puskesmas, klinik, atau dokter umum. Jadi itu termasuk paskes tingkat 1 ya teman-teman. Puskesmas, klinik, dan dokter umum. Nah, misalnya ternyata nanti teman-teman tuh dapat soalnya bukan fasilitas kesehatan tingkat 1, tingkat pertama, tapi tingkat kedua. Nah, tingkat kedua itu adalah tempat pelayanan kesehatan lanjutan setelah mendapat rujukan dari vaskes pertama yang spesialistis, yang dilakukan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Jadi itu vaskes yang kedua, tingkat kedua. Oke, kita lanjut ke penjangan JKN atau BPJS. Nah, Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi JKN itu kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Terus yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan BPJS itu kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jadi itu kayak BPJS Kesehatan. Jadi udah ngerti ya kepanjangan JKN dan BPJS. Jangan sampai lupa, karena misalnya nanti ketemu sama soal yang kayak gini tuh udah di luar kepala gitu. Lanjut, FR yang aku dapat itu dari soal tentang BPJS itu undang-undang tentang BPJS. Nah, undang-undang tentang BPJS itu ada pada nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial gitu. Terus JKN yang menerima PBI itu siapa saja dan dibayarkan oleh siapa gitu. Terus kayak JKN dan BPJS itu wajib dipelajari, katanya termasuk iuran tiap kelasnya. Dan aku udah cari, misalnya kalian butuh PDF ini gitu, kalian tinggal search aja di Google, itu akan muncul di bagian atas di alamat web bpjskesehatan.go.id. Jadi
PDF-nya, materinya kalian bisa download sendiri. Nah, ini dia teman-teman jenis kepesertaannya. Ada di bab 1, kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu peserta penerima bantuan iuran atau disingkat PBI dan peserta bukan penerimaan bantuan iuran, jadi non PBI. Nah, kita bahas PBI itu kriterianya seperti apa sih? Jadi menurut Perpres nomor 101 tahun 2011, peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi ini kayak bantuan ya. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh menteri di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait. Nah, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan. Jadi udah ngerti ya, PBI ini adalah orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Sedangkan peserta bukan penerima bantuan iuran atau non PBI ini adalah orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu gitu. Jadi yang kebalikannya. Ini termasuk pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Ini terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, kemudian anggota TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta. Nah, untuk FR-nya juga itu kan ditanya iuran peserta PBI itu yang membayar siapa gitu. Nah, ini dia. Jadi ada di poin iuran sesuai peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013. Nah, iuran peserta PBI bagi peserta PBI jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar 19.225.000 per orang per bulannya. Jadi iuran untuk peserta PBI ini dibayarkan oleh pemerintah daerah ya teman-teman. Kemudian untuk iuran peserta bukan PBI atau non PBI itu bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri atas pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulannya. Jadi ini langsung dipotong dari gaji yang akan diberikan kepada peserta PBI gitu. Jadi kayak yang PNS langsung dipotong tiap bulannya. Iurannya kayak gitu ya teman-teman. Dan ntar kalau pengen tahu iuran tiap kelasnya aku akan bahas ntar di akhir. Oke, pembahasan FR BPJS yang terakhir. Jadi di sini ada juga yang dapat soal tentang iuran tiap kelas BPJS. Jadi katanya suruh dipelajari aja. Oke, kita akan pelajari. Untuk kelas 1 itu ini karena kemarin ada sempat berita BPJS akan naik gitu. Jadi kayak aku dapat jawaban materinya itu kayak gini. Jadi kelas 1 dari awalnya 80.000 menjadi 160.000 per orang per bulan. Jadi kalian bisa ntar bedakan aja soalnya kayak gimana, apakah soal sebelum BPJS naik atau enggak. Sedangkan untuk kelas kedua itu dari 51.000 menjadi 110.000 dan kelas 3 dari 25.500 menjadi 42.000 per orang per bulan gitu. Jadi diingat aja untuk kelas 1 itu bahkan sekarang ada denger-denger ya, aku denger-denger tuh BPJS nggak jadi naik gitu. Jadi ya udah yang diingat kelas 1 dari kelas 1 itu 80.000 iurannya, sedangkan kelas 2 51.000 dan untuk kelas 3 itu 25.500 teman-teman. Jadi itu dia pembahasan tentang materi BPJS. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Nah, gimana kalian setuju nggak kalau misalnya next aku ngebahas tentang FR lagi? Karena aku punya beberapa kumpulan FR teman-teman yang udah ujian di CPNS tahun lalu, SKB CPNS tahun lalu itu. Jadi kayak di tahun 2018. Nah, kalau misalnya kalian setuju, komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka. Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.